semua? Sehat, Pak. Sehat. Yang puasa tetap semangat ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Ada tapi siap tapi lemes. Ya nggak apa-apa lah. Dikit lagi udah mau lebaran juga. Ya, nah, gimana kemarin UTS? Bisa? Alhamdulillah bisa, Pak. Wih, dari aku udah nilai sih. Ya artinya kalian udah bisa lihat belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Ya. So far bagus, cuma ada beberapa yang dikit, ada beberapa orang yang nggak bisa. Paling di antara 82, 83. Karena pelit banget ngasih referensinya tuh, terus ngasih argumentasinya. Tapi secara average, yang nilai paling rendah itu 82, yang tinggi 88, 89. Oh ada 80 nih. Tapi 80 itu B+ sebenarnya. Karena aku juga pertimbangin teman-teman ya karena banyak tugas assignment dari kelompok dan sebagainya. Nah yang pasti begini, untuk UAS nanti Anda harus semua jadi gini teman-teman. Ya jawaban kita itu semuanya benar, udah pasti karena kita kan open book. Tapi masalahnya untuk menilai, memberikan tingkatan mana yang lebih baik, nah itu kan akhirnya jadi tergantung dari argumentasi teman-teman sama kemampuan misalnya ketika mengadopsi dari sumber lain lalu menganalisa atau sedikitnya setidaknya memberikan analisa. Nah itu jadi nggak semata-mata kopas itu tuh. Nah itu yang akan menjadi variabel penilaian pertimbangan aku secara subjektif ketika aku baca satu-satu ya, karena ya, aku juga orang ilmu sosial jadi bacanya juga cepat. Nah yang ketahuan tuh. Terus juga typo juga itu akan mempengaruhi subjektivitas. Kita dosen udah sebel juga tuh kalau udah ngeliat typo kan. Terus juga misalnya paragraf yang nggak rapi, itu juga ya artinya jadi salah satu pertimbangan kan lumayan itu juga bisa nambah-nambahin 1 poin. Kalau yang ada yang anak-anak yang memang dia pinter sekali dalam artian ya rajin maksudnya, bukan soal pinter ya. Ini persoalan kerajinan di kita aja. Dia jawab, dia bold jawabannya, atau dia kasih tanda kuning, paragrafnya rapi, cara nulisnya rapi. Nah itu juga jadi poin tambahan teman-teman. Tapi ya karena kita punya banyak assignment, kita banyak kerja kelompok dan sebagainya, tentunya ada yang memang sangat kurang, bukan sangat kurang, ada yang kurang di bawah rata-rata lah. Tapi karena ada kita bisa tambahin juga. Nah besok ketika UAS diperhatiin supaya do the best lah, karena ya sebalik lagi ya mungkin ini mata kuliah dasar umum, kalian kadang-kadang orang-orang mindsetnya nggak menganggap ini sebagai yang terlalu penting, karena itu yang keliru. Nah, itu kan bisa menambah akumulasi IPK teman-teman dan sebagainya. Terus juga ini soal karakter nanti ketika di UAS, karena aku ada penilaian lain tuh. Gimana kalian merespon, gimana kalian bekerja sama, ya. Terus ada antusiasme dan sebagainya tuh bahkan yang akan jadi komponen penilaian buat teman-teman tuh. Ya kita walaupun via Zoom, tapi ada grade komponen juga tuh, dan subgrade komponen. Walaupun nggak semaksimal ketika kita ketemu di onsite. Tapi misalnya bagi teman-teman yang respon, yang segala macam itu juga menjadi tambahan nilai itu. Ya. Ya so far sih kita nggak bakal rese, tapi kita akan yes semua. Apalagi selama misalnya kalian in average-nya, in generalnya bagus lah. Gitu. Jadi misalnya ada make up exam-nya itu ada grade komponennya, ada subgrade komponennya, banyak variabel penilaian tuh. Ya, nanti pada saat UAS tuh. Ya.
Tolong diperhatiin ya. Jadi nanti ketika UAS, maksud aku supaya kita maksimal. Kan aku juga nggak mungkin kasih main maksimal aja kalau tanpa evidence atau proof gitu kan. Itu. Oh iya, terus berikutnya teman kemarin aku dapat WA dari anak CB Pancasila. Dia udah dikirimin tuh di Bima-nya masing-masing soal bagaimana mensubmit link aplikasi TFI. Teman-teman udah dapat belum? Belum ya? Ada yang udah dapat announcement-nya? Kayaknya belum ada, Pak. Belum ya? Mungkin beda-beda seminggu lah. Nah yang menarik, di teman-teman CB Pancasila, dia lebih dulu sih soalnya tesnya kemarin. Kalian mungkin seminggu setelahnya, minggu depan dapat announcement itu. Yang menarik tuh, bukan menarik ya, dia boleh mulai kumpulkan pada per 4 Mei sampai terakhir 10 Agustus. Untuk yang tugas proyek itu loh maksudnya. Nah, teman-teman kira-kira juga akan seperti sama, cuma bedanya mungkin seminggu atau 2 minggu before atau after 10 Agustus. 10 Agustus itu artinya kita udahan beres tuh mata kuliah ini. Nah, aku sekali lagi ingetin nanti begitu ada announcement link TFI-nya, teman-teman dengan langsung submit. Dan ingat, yang disubmit bukan perwakilan kelompok, tapi tiap individu. Semua harus submit, kalau nggak dapat jam komsel nanti. Catat ya, harap diingat baik-baik, teman-teman. Supaya kita nggak keliru nanti. Kadang-kadang karena online begini, aku nggak bisa pastikan kalian ada semua mendengar atau tidak, atau lagi toilet segala macam. Tapi tolong saling ingetin aja deh poinnya sesama teman-teman nanti, sesama member di kelas ini. Ya, itu sih hal-hal yang harus direview, harus dicatat baik-baik sebagai memo buat teman-teman ketika merespon beberapa tugas yang harus dipenuhi nanti ke depan. Ya. Terus ada pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan sebagai bagian dari review kita, karena kita punya rules bahwa sebelum kita mulai kekuliahan kepada main season kita review dulu semua apapun itu. Silakan. Nggak ada. Oke semua. Oke ya teman-teman. Oke, Pak. Oke. Jawabannya belum gitu. ada sih, Pak. Apanya? Ya oke. Jauh ini belum ada pertanyaan, Pak. Belum. Oke. Sip. Ya berarti aku bisa ambil kesimpulan, teman-teman bisa paham semua. Ya. Kita akan coba masuk di main session kita, conscience. Ini coba Anda ini kan ini ya bahasa Inggris ya, judul sastra Inggris ya, ada yang jurusan sastra Inggris ya. Ya ada Gabriela kan Inggris kan. Ini kita kan aku lah, bukan kita, kamu kan pasti lebih pintar. Ini nyebutnya apa? Conscience. Oke. Ya kita bukan native speaker soalnya. Ya kalau dipisahkan jadi conscience sama science-nya beda ya. Conscience. Ya kita dalam materi ini ya sebenarnya diterjemahin oleh tim kita di BINUS itu sebagai suara hati atau hati nurani, atau bahasa lainnya juga perspektif Islam yang bisa dikatakan kalbu, hati yang paling dalam, nurani juga, even kadang batin, ya, terus juga ya termasuk spiritual side-nya kita tuh selain
body kita tuh. Selain human kan ada body, ada spiritual side-nya, ada dua sisi, jasmani dan rohani. Hari ini kita selalu ya masyarakat modern tentunya punya problem bagaimana ketidakseimbangan antara jasmani dan rohani. Padahal dalam teori teologis dalam semua agama bahwa manusia bisa happy, manusia bisa hidup bahagia, manusia bisa jadi baik, a good human being itu kalau kecerdasan atau kesehatan jasmaninya sama dengan kecerdasan spiritualnya. Artinya seimbang, balance. Nah, kita bisa lihat beberapa kali aku sudah ingetin teman-teman, masyarakat modern banyak memang ya harus terpacu mencapai mimpi dan segala macam. Tapi di satu sisi karena dia tidak punya kecerdasan spiritual, tidak melakukan pengolahan batin, hati nuraninya, suara hatinya kurang. Jadi banyak yang ketika menghadapi segala masalah, problem kehidupannya mentok, tidak bisa mencari solusi terbaik buat menjawab apa yang dia butuhkan. Ya, banyak kan kita lihat sekarang termasuk di violent extremism-nya teman-teman milenial yang cenderung kena efek echo chamber effect gitu kan, yang introvert, yang apalagi karena teknologi main game sendiri segala macam, itu juga bisa jadi masalah tuh. Ya, termasuk fenomena teman-teman kita yang K-pop, artis-artis di Korea juga trennya bunuh dirinya juga tinggi. Padahal secara karir misalnya mereka bagus, secara finansial mereka tidak kekurangan. Tapi ketika punya problem, atau juga mungkin kecapean atau bete karena terlalu digenjot semangatnya untuk menggapai impiannya, karena jadi nggak balance, dia stres tuh. Dia mentok tuh. Akhirnya banyak juga bunuh diri di Jepang, di Korea, dan sebagainya. Ya. Oke. Kita lihat ini konsep dari konsens. Ya, salah-salah dikit nggak apa ya. Aku malu karena kalian anak sastra Inggris. Aku kan otodidak. Ya, konsens itu konsepnya adalah ini teman-teman. Have received light or bright from God. Jadi dia apa bahasa fitrah atau yang kudus itu sebenarnya. Dalam bahasa kekristenan, dalam diri kita setiap manusia itu. Lalu dimensi lainnya dia the feeling of being pure and deepest, menjadi murni dan yang jauh dari lubuk hati terdalam, ini maksudnya. Dimana kita tahu tuh teman-teman, karena pada dasarnya premisnya kita manusia ini kan karena sebagai makhluk yang dalam tanda petik sempurna deh dibanding makhluk yang lain, kita punya akal, pikiran dan sebagainya. Hati nurani kita pada dasarnya baik. Nah, teman-teman bisa gampang tuh untuk membuktikannya, sederhana tuh. Kalau kita bohong, misalnya, kita bohong soal apapun, baru pernah melakukan atau jahat atau mencuri atau sebagainya, nggak ketahuan. Nah, bohongnya kita juga nggak terdeteksi. Tapi kalau kita tidur atau hati nurani terdalam itu sebenarnya ganjal. Kita tidur tuh bisa ngimpi, bisa ngigo tuh, bisa yang nggak enak tidur, nggak enak makan. Nah itu tuh sebenarnya kalau mau mengukur konsens itu. Coba deh, kamu mendapatkan sesuatu yang memang nggak layak atau bukan hak kamu, karena mencuri atau apa, misalnya contoh. Nggak enak tuh sebenarnya. Ya cuman karena faktor needs, karena faktor kebutuhan dan sebagainya, kadang-kadang itu bisa jadi enak karena ada faktor X yang mempengaruhi misalnya. Tapi hati nurani kita sebenarnya itu menolak. Sebenarnya kalau kita mau lebih dalam memaknai itu, teman-teman, dia yang akan rajin ke gereja, dia yang rajin berzikir, bertahajud, dia yang rajin ke pura, bermeditasi dan sebagainya,
dia akan lebih cerdas tuh. Dia nggak akan memilih itu tuh, melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan hati nuraninya tuh. Dia nggak akan menghadap-hadapkan pada dua pilihan, bahkan gue nggak mau. Nah, kalau yang orang ya biasanya yang memurnikan diri, menerjunkan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan dalam konteks ini beragama, tapi bukan beragama yang formalisme yang akhirnya cuman ini, tapi yang betul-betul secara substansial dia beragama, agama apapun, dia akan selalu mengarahkan hati nuraninya dan cipta dan ciptanya kepada yang kasih, yang baik, yang kudus, yang quds, yang holy, ya. Bahkan Romo Franz Magnisuseno, seorang teolog dari Indonesia berkebangsaan Jerman dan Kebetulan ini bilang conscience ini disebut juga sebagai moral sense, sense of moral, yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita sejak kita lahir. Cuma karena faktor lingkungan, karena faktor kebutuhan dan sebagainya, itu yang baru bisa berubah. Tapi basically manusia itu baik. Contoh paling menarik, ada simulasi kan tuh, ada batita sekitar 5 orang, ada yang kulitnya hitam, putih, Chinese, Mongoloid, ada yang white, ada yang Caucasian, ada yang Hispanic, dikumpulin di satu taman bermain. Mereka main aja tuh. Gak pernah tuh yang hitam atau yang putih, yang sipit, yang apa ditanya, atau saling nanya, lu asal-usul kayak gimana. Tuh anak main aja tuh. Dia bisa tuntun-tuntunan, bergandengan tangan, pelukan, dan segala macam. Itulah sebenarnya kalau kita mengukur moral sense manusia sebelum dia terpengaruh oleh faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Artinya memang udah dasarnya baik. Bahkan nggak rasis. Makanya kalau istilahnya dalam teori rasisme, kalau kamu mempelajari teori-teori peace building, rasisme itu dibangun karena faktor lingkungan. Bahkan jangan-jangan kalau kita hari ini antipati atau terhadap sebuah suku atau sebuah agama, itu juga jangan-jangan faktor orang tua kita membentuk kita juga berpengaruh. Karena lingkungan terdekat atau lingkungan paling dekat itu rumah kita. Bahkan misalnya dalam tradisi Islam ada dikenal bunyinya begini tuh, anak itu kayak kertas putih tuh, tergantung papa mamahnya tuh mau gambar kayak apa. Nah, sebagai orang yang ya mahasiswa yang cerdas ini kita harus memaknai nanti. Ini memang faktor lingkungan yang hari ini kita misalnya punya stereotip sama orang, punya prejudice dan segala macam. Tapi kalau kita coba renungkan lebih dalam ke diri kita masing-masing tanpa intention, tanpa kepentingan segala macam, kita itu clear tuh, semua manusia tuh. Bahkan orang Indonesia apalagi. Orang Indonesia tuh pemaaf banget dalam konteks ini nuraninya. Dia bisa memaafkan, itu juga cerdas sebenarnya secara nurani. Indonesia tuh Ariel Peter Pan yang secara moral sudah melakukan kesalahan dengan membuat video porno dan sebagainya, tapi dia bisa diterima sama masyarakat Indonesia, dia bisa tampil lagi. Dan itu belum tentu terjadi di Jepang, di Korea, atau di negara-negara lain. Karena nggak akan dimaafkan oleh publik. Tapi publik Indonesia sangat asik. Saking asiknya, jadi offside dalam tanda petik. Orang kalau ditangkap KPK di Indonesia bisa cengar-cengir, padahal dia udah pakai rompi kuning, harusnya malu tuh. Kan kalau orang ini dia akan nunduk, bahkan dia akan mengekspresikan rasa malunya tuh. Tapi itu jadi inilah, jadi bahan refleksi buat kita. Ya, nah ini konsep conscience yang lain adalah bagaimana conscience ini jadi bagaimana dia common knowledge ya. Ya, dari pandangan umum ini maksudnya secular view, bukan anti agama, tapi pandangan yang netral bahwa dia ada the part of super ego that includes information about things that are viewed as a bad by parents and society, and these behaviors deemed bad lead to bad consequence, punishment, and feeling of guilty and remorse. Jadi bagian dari super ego, ya, menurut pandangan sekuler. Masuk yaitu ada informasi di sananya tentang informasi segala macam yang dipengaruhi juga dari society, even parent kita yang membentuk perilaku kita yang mengarahkan kepada konsekuensi yang buruk, pada revenge, punishment, dan feeling guilty dan sebagainya.
Ilustrasinya sebenarnya our conscience istilahnya is like a window to our spirit through which God's light shine. Ya, jadi ini nih hati nurani kita itu sebenarnya pemberian Tuhan. Tentunya bagi orang sekuler nggak bisa dibuktikan, tapi ini udah ada dalam diri kita sejak kita lahir. Yang tadi contohnya ketika balita itu, semua orang itu pada dasarnya, semua manusia, human being itu mengidamkan kasih sayang, mengidamkan kebaikan. Jadi kalau ada hari ini teman-teman kita yang jadi violent extremism dalam tanda petik, hari ini disebut teroris atau kebencian segala macam, itu faktor antropologis, faktor sosiologis, faktor kesenjangan dan sebagainya. Gitu. Ya. Teman-teman kita bisa lihat, nah ini sumber dari conscience adalah personal tentunya yang memang udah ada dalam diri. Tapi ada adipersonal. Adipersonal ini juga memang diberikan oleh Tuhan, tapi dia bisa di train, di exercise. Caranya apa? Kalau dalam konteks ini, ya yang ke gerejanya rajin, yang sholatnya rajin, yang zikirnya rajin, yang tahajudnya rajin, yang meditasinya rajin, sebagainya. Di increase tuh, dinaikkan, di improve. Butuh sebuah proses self cultivation. Self cultivation itu kan variabelnya ya berdoa, bersembahyang, bermeditasi, sebagainya. Ini bisa dilatih, bisa dikembangkan, bisa dipupuk, istilahnya. Karena dia memang basically dia udah ada dalam diri kita. Nah, orang yang kurang melakukan kontemplasi dalam hal ini, hubungan antara manusia dengan Tuhan, dia akan pudar, istilahnya. Bukan hilang, sebenarnya pudar. Ditambah faktor lingkungan yang keras dan segala macam, dia jadi akhirnya dalam tanda petik yang hari ini kita sebut penjahat. Ya. Lalu berikutnya dimensinya adalah ini. Oh, ini harusnya nanti jadi pertanyaan buat teman-teman. Nanti kita diskus kelompok. Nanti kalian apa-apa udah di sini. Dalam tugas kelompok kalian akan menjawab apa definisi ini dan kasih 2 contoh. Kelompok yang sama dengan grup ini. Ya, aku nggak akan jelaskan di sini, nanti kalian cari sendiri dalam cari referensi dengan bebas. Ya, kita loncat dulu. Nah, gimana nih untuk meresponnya? Ya, ini kita bisa lihat index or guide. Ini apa penjelasan singkatnya? Sebelumnya tadi kan ini kan retrospektif itu kan yang berhubungan in the past, perspektif itu yang berhubungan in the future tuh. Ya, before itu ada comment, ada ban, ask, and let. Afternya if the moral awarded and immoral is if convicted. Menurut nota negara. Nanti ini akan berhubungan dua slide ini untuk merespon jawaban teman-teman ketika diskusi kelompok. Ya, aku langsung ke sini dulu. Ya, respon to conscience adalah ya sebenarnya dalam bahasa lain conscience adalah the sense of right and wrong. Soal baik dan buruk. Ini ada si angel and demon dalam kita ketika misalnya menghadapi satu posisi mengambil keputusan yang bikin kita dilema, bimbang. Ada suara hati yang bisikin kita, udah lo ambil aja nih untung yang negatif side. Tapi sementara ada positif side kita yang selalu seolah-olah ya walaupun nggak nyata tapi kamu akan pernah pasti sebagai manusia tidak. Oh enggak deh, ini nggak benar deh kayaknya. Gua nggak harus begini nih. Gitu kira-kira. Ini si angelnya, ini si demonnya. So, ada 2 sisi, atau si hitam dan si putih. Atau siapa dengan metafora yang berbeda-beda. Dan ilustrasi lainnya ada siapa nih? Jimmy Jangkrik bilang sama Pinocchio tuh. Pinocchio juga ini kan ilustrasinya hidungnya makin panjang kalau dia bohong. Kira-kira artinya kalau dia memilih hal-hal yang negatif, hal yang buruk, ada konsekuensi yang buruk juga yang akan diterima. Sementara jika dia memilih yang baik dalam tanda petik adalah untuk kebaikan semua orang dan acceptable for everybody, maka itu bisa dikatakan kebaikan yang representatif bagi semua. Itu yang kebaikan umum.
Ya, even seorang saintis terkenal yang dianggap juga sekuler, nggak sepakat juga dengan beberapa dalil agama, ya Einstein, dia bilang juga tuh, "Oh, never do anything against conscience, even if the state demand it." Jadi bayangin Einstein bilang, ya jangan melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nurani kita. Bahkan jika negara pun memintanya itu. Maksudnya apa nih dalam konteks kalau orang jadi tentara? Tentara itu kan mau nggak mau harus saling membunuh di medan perang. Lawan harus dibunuh, harus dimusnahkan dan sebagainya. Kita ke situ tuh Einstein dalam ini keluar ketika dia anti peperangan dan keki sama negara hegemoni negara kuat terhadap negara lemah. Supaya nggak ada perang maksudnya. Tentara kan mau nggak mau dia harus ikut pada rule of the game dan ikut aturan pada atasannya. Tapi ada film, saya pernah nonton cuma lupa, cukup terkenal di Hollywood. Kerja saya jadi lupa. Ada yang menarik itu, film Amerika ya. Ada anak muda, dia kalau nggak salah penganut Mormon, orang gereja yang sangat patuh. Tapi waktu itu tahun 1940-an, negara ada perang dunia kedua ya. Amerika butuh rekrutmen, dia jadi harus wajib militer, kayak film-film Korea itu sekarang, ya kan? Tapi karena dia seorang penatua, dia seorang pengurus gereja, papanya juga tentara, tapi belakangan jadi orang pengurus gereja. Dia mau bela negaranya tuh, dia daftar jadi tentara tuh, karena wajib. Anak muda harus direkrut. Dan Amerika itu true story. Tapi dia nggak mau tuh milih tentara yang jadi pasukan pelopor. Tentara yang megang senjata. Padahal waktu itu kompinya membutuhkan orang-orang yang menjadi pasukan tempur. Tapi dia tolak dengan berbagai alasan sampai ke melakukan persidangan di auditor militer. Penolakan dia itu tidak bisa diterima oleh komandannya gitu. Karena dia nggak mau membunuh. Karena kalau dia akan membawa senjata, dia berlatih dengan senjata, dia ditaruh di pasukan pelopor, di maju yang paling depan, dia bakal tembak-tembakan sama musuh. Sementara ajaran agamanya nggak boleh membunuh kan, mengajarkan. Harus kasih. Bahkan dalil-dalil kekristenan juga muncul di film itu, menarik tuh. Ya saudara bilang ya bahkan Yesus pun dia punya dalil ketika di sidang di auditor militer, dia bilang kalau kita ditampar pipi kiri aja kita harus bagaimana kita bisa saling membunuh. Tapi di sisi lain dia harus membela negaranya kan. Nah, lagi perang, kalau nggak negaranya di aneksasi dan kalah. Ya, dia lebih memilih akhirnya jadi paramedik. Ya kalau kita tokohnya juga kok aku jadi lupa. Dia salah satu tokoh terhebat perang dunia kedua dan dapat Medal of Honor tuh, dari pemerintah Amerika. Nah, dia banyak nyelamatin nyawa tentara teman-temannya yang kena bom, kena ini segala macam. Tapi pilihan dia untuk tidak mau menjadi tentara yang memegang senjata itu pilihan yang tepat. Dan dia tercatat sebagai National Hero of America. Poinnya, itu pilihan. Tapi ya orang ini, si prajurit baik ini, ya dia lebih memilih hati nurani itu dibanding yang Einstein bilang daripada even the state demand it. Memintanya. Misalnya ada yang lebih ekstrim di tahun 70-an di Vietnam ketika tentara junta militer kayak hari ini di Myanmar, juga ada seorang biksu yang memprotes karena dia nggak pernah didengerin segala macam. Di Myanmar juga hari ini terjadi, dia bakar diri di tengah jalan tuh, viral juga tuh. Yang fotonya, yang tukang fotonya orang Amerika, dapat Pulitzer, dapat hadiah penghargaan dalam bentuk protes. Itu juga pilihan. Walaupun saya tidak sama sekali menyarankan kalian untuk melakukan yang sama, tapi apa artinya? Itulah pilihan-pilihan. Hati nurani bahkan mengorbankan dirinya jadi martir seperti teladan Yesus. Begitu tuh. Itu menarik. Nah, ini kan semua sebenarnya sesuai dengan doktrin-doktrin tiap agama yang ada, even agama apapun. Ya.
Ini kita bisa lihat bagaimana respon tukang sains ini. Ya pertama adalah itu harus right toward the people. Jadi secara horizontal, apapun yang kita lakukan kalau mau sesuai hati nurani, itu biasanya diterima harmonis, selaras dengan sama manusia secara horizontal, secara sosial, dan hubungan kita dengan teman kita, keluarga kita semua. That's fine. Mereka accept, gitu. Mereka terima. Itu tuh yang sesuai hati nurani biasanya begitu. Sehingga automatically dia akan diterima juga oleh Tuhan. Nah, agama itu kan sebenarnya begitu tuh. Relasi hubungan yang harmonis antara sesama manusia, even sesama alam semesta, universe sebelah kirinya, lalu dia otomatis akan diterima oleh Tuhan. Ya, to have a clear conscience, it must be right with God and right with other people. Jadi kebenarannya harus bisa dilihat dua sisi ini oke, dua sisi ini acceptable. Kalau di sini ada kan hari ini teman-teman kita yang melakukan teroris, dia merasa kebenarannya diterima oleh Tuhan, tapi dia ngehantam orang lain, dia ngebom gereja, dia ngebom ini. Korban-korbannya jadi ini nggak ada urusan itu sama agama tuh, keliru, karena agama pasti begini nih, ini rumus, ini formulanya. Makanya aku suka bilang, misalnya dalam hal ini hari ini trennya agama Islam lagi dirugikan karena dikaitkan dengan teroris. Agama Islam itu sebenarnya nggak mengajarkan itu sama sekali. Tapi itu soal tren tuh secara sosial politik. Dulu teroris itu pertarungan teman-teman geng Katolik sama Protestan di Irlandia Utara. Semuanya urusan politik, agama itu jadiin tool saja. Jadi nggak ada yang salah sama agama. Agama semua ngajarin kedamaian, kebaikan. Tapi orang-orang yang menafsirkan itu yang keliru. Maka keliru besar kalau kita misalnya mengeneralisasi. Enggak begitu. Makanya aku suka kasih contoh. Hari ini yang ngebom itu segala macam diidentikan dengan teman-teman Muslim, misalnya beragama Islam. ISIS, karena ISIS mendeklarasikan negara Islam segala macam tuh. Ya enggak. Soal itu juga semua agama punya radikalisme, dijadikan alat untuk radikalisme. Ya di Myanmar itu biksu tuh yang hancurin kampung-kampung Rohingya, bunuh-bunuh orang Rohingya. Terus Buddha tuh apakah ajaran agama Buddha kayak gini? Enggak. Doktrin Buddha itu semua makhluk berbahagia. Dalam Islam itu justru kedamaian. Kita bahkan bisa lihat misal di dalam hadis bagaimana Nabi Muhammad menjadi sosok yang teladan ketika dia harus memberi makan orang Yahudi yang buta, tapi orang Yahudi yang buta itu selalu memaki-maki atau selalu menghujat. Nabi Muhammad dengan tenangnya, dengan gembira tetap memberi makan. Suatu saat Nabi Muhammad meninggal, wafat, posisi tugas untuk memberi makan orang buta yang selalu memaki-maki Nabi Muhammad itu digantikan oleh sahabatnya Umar. Nah, si orang buta itu karena gaya Umar kan pasti beda dengan gaya Nabi ketika memberi makan atau segala macam itu stylenya. Nah, yang buta itu kemudian dia kan punya sense of feelingnya lebih baik tuh. Teman-teman kita yang mungkin disability di netranya di mata, tapi dia punya kemampuan lebih dalam feel-nya tuh. Dia tanya, ini kok beda dengan orang yang ngasih makan sama aku setiap hari? Kemana orang itu? Katanya. Kebetulan dua orang ini Nabi Muhammad orang Arab, yang orang buta ini orang Yahudi. Ada konflik politik ya, ada konflik ini yang padahal dua-duanya jadi korban aja tuh akibat narasi-narasi yang dikembangkan oleh para pendahulunya. Kok beda? Gimana orang yang tiap hari memberiku makan? Umar dengan agak sedikit sebel, gitu kan? Ya dialah Muhammad, kata Umar, yang tiap hari memberi makan kau, tapi kau selalu maki-maki. Kira begitu. Betapa bertobatnya teman Yahudi itu, malunya, berseru, menyesal. Gimana tuh begitu mulianya, begitu damainya apa teladan yang diberikan Nabi Muhammad. Lalu misal dipersepsikan oleh teman-teman yang belajar agamanya setengah salah ini konsep segala macam, dan
langsung mengklaim dirinya membela Tuhan misalnya. Makanya kita simpulkan bahwa itu agama jadi victim di sana, dia jadi korban. Nggak ada agama manapun, kita udah cek, kita udah tahu semua yang mengajarkan kebencian. Nah, ini juga menjadi kecerdasan spiritual kita dalam menyikapi perbedaan dengan yang lain sesuai dengan hati nurani. Tuhan itu juga yang kita sama tuh. Oh, sisi-sisinya yang membedakan kita jadi kulit beda mata beda juga karena faktor iklim, geografis dan sebagainya aja sebenarnya. Kita berevolusi secara fisik, tapi secara nurani sama semua. Itu. Ya, teman-teman, ini kita ada living with conscience. Ini providing education. Ya, tentunya ini kita menyiapkan pendidikan atau pelatihan tentang yang cenderung lebih aware terhadap output-output yang memberikan kecerdasan kepada hati nurani kita. Ya. Lalu juga filtering dari segala kultur yang masuk yang kita terima, apalagi di era digital yang bebas segala macam hari ini. Ya. Lalu berikutnya bagaimana kita harus bisa apply a good tradition, bahwa kita punya kearifan lokal yang baik semuanya yang hebat-hebat, tapi kita kadang-kadang lupakan itu dan lupa dan tidak mau belajar. Dalam konteks ilmu kewarganegaraan kita akan belajar dari Pancasila. Ya. Do the ethical. Jadi lakukan yang etis. Etis itu ya itu pasti bisa diterima semua nih secara horizontal. Ethics. Ya. Lalu cultural understanding of shame, ya. Rasa malu dan sebagainya, saling pengertian juga di sini. Bahwa kita berbeda, dan perbedaan itu adalah rahmat dan sebagainya. Ya, di sini juga bisa melatih kita bagaimana kita bisa hidup dalam hati nurani yang baik dan bersih. Dan tentunya practicing listen to the conscience. Apa? Ya ini berdoa, sujud, bersyukur, listen. Kalau di dalam tradisi Buddhism, Konghucu segala meditasi, zikir, bacain lantunan ayat Al-Quran sambil memegang tasbih, atau sholat tahajud atau sebagainya. Itu berlatih. Ini ilustrasinya orang lagi meditasi. Ya, kita bisa lebih cerdas tuh. Nggak mudah mengambil kesimpulan atau sebagainya. Ya. Bagaimana mengkelinkan itu? Sense itu. Ya, kita harus hilangkan prejudice. Menggunakan prinsip-prinsip hidup yang baik. Lalu belajar dari pengalaman. Ya. Bagaimana menentukan kepentingan dan skala prioritas. Lalu juga the angle of view ini. Jadi kita harus melihat dari segala sesuatu dari berbagai sudut. Kita harus komparasikan itu. Ada second opinion. Enggak langsung telan mentah-mentah. We check segala macam. Satu sudut kita tahu, tapi kita harus 3 sudut lainnya juga kita harus tahu. Ini because segala sesuatu tuh di dunia ini, apalagi soal isu, soal tema dan sebagainya, itu pasti subjektif. Itu pasti relatif. Makanya belum tentu baik buat kita, itu baik buat orang lain. Belum tentu untung buat kita, untung buat orang lain. Nah, yang harusnya, mainnya tadi di rumus ini, yang harus acceptable dari bagi semua. Kira-kira sederhananya begitu. Ya. Ya, karena apa? Misalnya hati nurani yang jernih adalah baju besi yang sangat kuat. Sebagai shield, sebagai perisai diri kita. Untuk menghadapi segala sesuatu. Cuma memang butuh perenungan yang dalam. Karena kadang-kadang kita masyarakat modern, aduh capek kayak model Pak Kristen tuh. Gimana kalau orang nggak makan nggak bisa tuh. Ya nggak juga tuh, banyak kecerdasan hati nurani yang bisa ditampilkan tuh. Ada namanya Pak Saidiman. Dia dapat penghargaan dari apa tuh yang ngurusin lembaga PBB yang ngurusin climate change. Dia jual kerbaunya, jual ternaknya karena di kampungnya gersang panas. Dia jual semua punya dia hanya untuk menanam pohon banyan atau pohon beringin. Kenapa? Karena kalau pohon beringin ditanam itu nanti dia bakal bisa menimbulkan sumber air yang bagus. Tapi kan usaha dia bakal lama, bisa 25 tahun. Tapi crazy dalam arti positifnya Pak Sadiman. Dia nggak peduli tuh, sama orang lain di kampung dia nggak gila. Tapi ternyata 20 tahun, 25 tahun kemudian, hari ini, kemarin tuh viral tuh di Hari Bumi, di orang banyak
share soal bagaimana kebijakan Saidiman. Kampung dia menjadi kampung yang nggak pernah kekurangan air, sumurnya digali gampang. Ya itulah salah satu misalnya, ya kelihatannya useless gitu, wasting time. Tapi ternyata bisa loh. Itu bagaimana Saidiman, menurutku ya, untuk sebagai contoh konsains ini, dia orang yang punya hati nurani bersih. Dia do the best, dia nggak peduli juga akhirnya secara positif, nggak peduli orang lain yang berpikir buruk, yang dia yakini benar. Itu juga menjadi penting, teman-teman. Ya, oke. Dari sini ada yang mau tanya atau ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Halo? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Desmondos apa? Bukan Pak. Maksudnya Desmondos apa? Ini siapa yang tanya tadi? Di chat. Itu tadi yang tentara paramedik itu, Pak, namanya Desmond. Yes, exactly. Desmondos. Ya. Benar banget. Ya. Aku baru ingat. Thank you, Adit. Ya, ada filmnya kan? Dia udah nonton. Iya, Pak, Hacksaw Ridge. Ya bagus lah. Aku seneng banget. Ada yang nyambung berarti. Ya nih. Ya betul. Dia jadi apa namanya kan? Tapi udah meninggal kayaknya beberapa tahun lalu. Sorry, aku agak kebanyakan baca kali jadi suka lupa nama tokoh. Oke, kalau teman-teman bisa ngerti, kita kerja kelompok aja deh. Sampai nanti 5 menit atau 10 menit sebelum ini bisa. Seperti biasa nanti teman-teman kelompoknya berdasarkan kelompok yang sama pada video. Kasih jawaban buat Evi dan aku buat tambahin poin-poin plus teman-teman. Pertanyaannya, kita ada berapa kelompok sih? Aku lupa. Ada yang ingat kan? 6. Oke, aku bikin 7 deh. Ya, ini ya. Jadi apa yang dimaksud definisi ini, kawan-kawan? Retrospektif conscience atau dimensinya apa? Tidak harus definisi, kalian jelasin maksudnya apa dan kasih contohnya. Oke, bisa paham? Bisa, Pak. Oke. Aku paling kagok kalau pakai ini nih. Share screen untuk lihat di chatnya. Aku stop aja terus aku ini deh ke ini supaya kalian nggak definisi dan kasih 2 contoh ya. Oke, biasa nanti email ke aku nama mata kuliah, nama jurusan, nama kelas, lalu di filenya ada nama member. Gitu ya, aku bikinin ini apa 6 atau 7 breakout rooms. Oke, silakan teman-teman join. Ini kalimat Desmondos ini menarik, Aditya tadi ngomong. Nanti yang kesulitan kasih tahu karena ada yang pakai handphone atau apa biar aku yang bantuin masukin. Silakan teman-teman join. Masing-masing pilih sendiri sesuai dengan kelompoknya. Ada yang kesulitan kah? Kalau ada yang kesulitan bilang ya. Atau kalau misalnya mic yang mati kasih tahu aja di chat. Terus nama kalian. And then kasih tahu nama kelompoknya atau temannya. Silakan ya teman-teman.
Halo Len, Gaby. Kaget gue. Aku penasaran sama kalian kok 3 orang sih? Gak tahu yang lainnya gak ada. Berapa, Pak? Satu kelompok 5 orang kan? Atau 6 Harusnya orang? 6, harusnya 6 tapi satunya kan memang gak pernah datang. Kalian ngambil kakak Panadia. Iya, udah selesai, Ray. Selesai. Wih. Tiba-tiba keagamaan tuh keluar semua. Aku ada buku kalau kalian mau minta, boleh. Oh, kita ada PDF. Kalau awal sih ada PDF-nya juga, Ray. PDF-nya kan ada ya udah. Yes. Kenapa, It's okay. kenapa kiranya dosen kah? Nggak ada. Ya. Iya. Good luck ya. Nanti Thank doang you, sih. thank Aku you. penasaran kok 3 orang gitu loh. Kalau 3 orang kan bisa aku kasih tahu Pak Kristan nanti. Tenang. Harusnya Pak Ya, thank Kristen you juga ya. tahu kok. Thank you. Dadah. Bye-bye. Good luck. Buset.
カトカトカトカトカト。Oke, teman-teman. Nanti seperti biasa, udah gabung semua ya? Halo? Nanti seperti biasa email ya ke aku. Terus ya sampai besok lah terakhir. Nanti malam. Fleksibel aja gitu. Itu ya. Kita habis sampai pas ya. Sekarang berapa? 14.50 ya? Iya, Pak. Ya, oke, thank you Olivia Aditya responnya. Ya, oke, thank you, semangat terus semuanya. Tolong diperhatikan juga apa tadi link TFI untuk teman-teman nanti tugas. Terus forum-forum tuh yang belum isi,
Kayaknya kita juga sistem belum ditutup, yang belum dicoba tolong gitu. Ya, assignment. Oke, ya saya pikir teman-teman kita udah bisa live. Thank you buat semuanya dan tetap sehat selalu ya. Salam buat keluarga, semangat terus yang puasa juga. Thank you, bye. Coba. Terima kasih, Pak. Yo, Terima kasih, Pak. yo. Kasih, Pak. Oke, bye-bye semua. Aku juga live ya. Thank you. Katok, katok.